anak kelas 2, apa kabar hari ini? Harapan Miss kalian tetap sehat. Oke, seperti biasa sebelum memulai dengan pelajaran, silahkan menyiapkan perlengkapan tulis, kemudian duduk yang manis lalu berdoa. Nah, Miss akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang memurah, makasih, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Kami masih diberikan kesempatan untuk menikmati udara yang segar, nafas kehidupan yang Tuhan percayakan, bahkan hari yang baru. Di hari yang baru ini Tuhan kami akan belajar, berikan anak-anak yang belajar di rumah hikmat, akal budi berasal daripada Tuhan Yesus sendiri. Berkati orang tua mereka yang sementara berjuang untuk mencari pekerjaan. Dalam nama Yesus, Tuhan memuliakan pekerjaan, beri kekuatan, kesehatan, semangat kepada mereka. Apapun yang menjadi pergumulan dari setiap anak-anak dan orang tua, dalam nama Yesus kami serahkan semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar SBDP. Jadi materi kita masih tetap di tema 7 SBDP ya. Jadi tentunya kita akan belajar tentang hiasan-hiasan. Jadi kita akan belajar membuat hiasan di rumah. Nah, salah satu alat untuk kita membuat hiasan apa saja, pastinya kita membutuhkan yang namanya tanah liat. Jadi adik-adik tentunya pasti tahu apa tanah liat. Jadi tanah liat itu fungsinya untuk bisa membuat hiasan atau alat-alat. Contohnya adik-adik mau membuat patung atau membuat pot bunga, bisa juga dari tanah liat. Nah, untuk membuat hiasan dari tanah liat, tanah liat itu bisa membuat hasil 3 dimensi. Jadi hasil karya seperti tadi Miss bilang bahwa bisa patung, pot bunga, keramik, dan lain sebagainya. Itu bahan alaminya adalah dari tanah liat. Jadi bagaimana dibentuk, diolah, dibuat sampai menghasilkan hasil yang sangat luar biasa atau sangat unik. Nah, selain tanah liat, bahan alami lainnya yang dapat digunakan untuk membuat hiasan itu adalah daun kering. Jadi mungkin waktu kalian TK, pasti kalian pernah membuat hiasan dari daun kering. Jadi daun dapat dimanfaatkan untuk membuat hiasan bentuk benda tertentu. Contohnya kalian mau membuat bentuk kupu-kupu. Jadi yang pertama yang kalian buat adalah buat pola kupu-kupu. Kemudian bahan-bahannya kalian harus siapkan. Bahannya itu adalah daun kering, lem, dan gunting. Jadi kalian bisa gunting daun kering itu bentuk kupu-kupu, kemudian kalian tempelkan di pola yang kalian sudah buat. Ya. Jadi itu adalah manfaat membuat hiasan. Jadi karya hiasan adalah kerajinan sebagai dekor. Jadi hiasan membuat hasil karya tersendiri. Nah, banyak bahan yang digunakan untuk membuat karya hiasan seperti tadi Miss bilang. Jadi salah satunya itu juga adalah bahan alami seperti tanah liat. Nah, tanah liat itu asalnya dari mana? Dari alam. Biasa tanah liat dibuat dengan kerajinan 3 dimensi. Jadi adik-adik bisa buat karya apa saja di rumah masing-masing sesuai dengan kesukaan kalian. Atau ada yang mau tadi Miss bilang kupu-kupu atau kelinci, apa saja binatang apa saja yang kalian suka, kalian bisa buat dari daun kering. Nah, ada juga miniatur atau biasa disebut dengan maket. Nanti kalian bertanya Miss apa itu maket? Ya, maket itu seperti tadi Miss bilang bahwa hiasan-hiasan apa saja, boneka juga bisa, atau gambar apa saja juga bisa, tergantung dari kemauan kalian. Nah, biasa seorang profesional membuat maket. Jadi orang-orang yang ahli, profesor dalam bidang-bidang tertentu, dia pasti bisa membuat maket dengan baik dan menarik. Nah, sebagai rancangan proyeknya, hal ini untuk memperjelas dan menjadi dasar. Bahan yang digunakan untuk membuat maket adalah bahan-bahan buatan. Nah, bahan buatan merupakan bahan yang dibuat oleh tangan manusia atau mesin. Jadi untuk membuat maket, bahan-bahan itu adalah bahan-bahan buatan yang dibuat dari tangan manusia sendiri atau dari mesin juga bisa. Kalian coba perhatikan di halaman 85
Nah, di situ buatlah miniatur kebun binatang dengan mengikuti langkah berikut. Jadi polanya adalah miniatur. Jadi dari polanya adalah dari bahan-bahan atau alat-alatnya. Jadi bisa dibuat dari atau temanya itu tentang kebun binatang. Jadi yang pertama itu tentukan pola-pola hewan dan tumbuhan pada kertas, kemudian gunting. Jadi hal atau langkah pertama yang kalian lakukan adalah tentukan pola hewan. Jadi contohnya kalian suka hewan apa? Contohnya ada yang suka gajah, berarti silahkan potong atau silahkan kalian buat pola tentang gajah. Ada suka tentang saya suka rusa, jadi silahkan buat tentang rusa. Jadi itu adalah langkah-langkahnya. Jadi tentukan pola hewan dan tumbuhan pada kertas, kemudian digunting, itu langkah pertama. Yang kedua, buat bidang kebun binatang. Jadi atau bidang itu bisa dikatakan dengan halaman atau tempat. Nah, tempelkan pola hewan dan tumbuhan yang sudah digunting dengan cara berdiri. Jadi gambar-gambar tadi yang sudah dipotong, contohnya gambar-gambar binatang-binatang yang kalian sukai sudah dipotong, ditempelkan dengan cara berdiri. Kemudian setelah selesai tampilkan hasilnya. Oke, kalian paham, mengerti? Nah, untuk adik-adik yang di rumah, anak-anak kelas 2, ada tugas yang kalian harus buat. Tugasnya adalah silahkan kalian membuat hiasan tentang kerajinan tangan ya. Jadi membuat hiasan tentang tempat sampah. Jadi di rumah kita masing-masing tentunya kita butuh tempat sampah. Jadi saat kita mau makan jajan berarti kita harus buang di tempat sampah. Nah, caranya adalah kalian silahkan buat hiasan tentang tempat sampah. Bahan-bahannya kan gampang dicari ya. Kemudian kalian kerjakan. Tempat sampah nanti kalian siap di rumah masing-masing, tapi hasilnya difotokan ke Miss. Jadi kalian silahkan siapkan bahan-bahannya. Bahan-bahannya simpel kan, bisa dari dus atau bisa dari tempat-tempat yang sudah tidak dipakai lagi. Jadi kalian foto, buat hiasan dengan menarik, lalu kirim ke Miss. Mengerti? Itu adalah tugasnya. Jadi selamat berkarya, Tuhan memberkati. Nanti Miss akan sharekan lagi bahan-bahan yang kalian butuhkan untuk membuat tempat sampah. Oke, salam sehat dari Miss. Tuhan Yesus memberkati.